Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarni Meilani dengan NIM B2310174, merupakan mahasiswa dari Universitas Juanda, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis menggunakan aplikasi Eximpro dengan metode Interpretive Structure Modeling atau ISM. Sebelumnya, Eximpro merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu melakukan analisis menggunakan metode ISM secara lebih cepat dan sistematis. Aplikasi ini membantu menyusun hubungan antar elemen, mengubah hubungan tersebut ke dalam bentuk matriks, melakukan pengecekan konsistensi, hingga menghasilkan struktur hierarki dan grafik mix-match secara otomatis. Nah, metode Interpretive Structure Modeling atau ISM merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar faktor dalam suatu sistem sehingga dapat diketahui faktor mana yang menjadi faktor penggerak utama atau driving factor dan faktor mana yang merupakan hasil akhir atau dependent factor. Dengan metode ini, hubungan antar faktor dapat digambarkan dalam bentuk struktur yang lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke dalam aplikasi Eximpro, di sini saya sudah membuat data terlebih dahulu. Yang pertama, topik yang akan kita analisis ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Sistem Penanganan Keluhan Pelanggan pada Produk Eau Perfume di PT Mulia Indah Kosmetindo menggunakan metode Interpretive Structure Modeling atau ISM. Lalu, selanjutnya kita perlu menentukan tujuan pada sistem, yang di mana tujuannya itu mengidentifikasi hubungan antar faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem penanganan keluhan pelanggan, serta menentukan faktor yang menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Tahapan kedua yaitu kita perlu menentukan expert. Expert yang pertama yang akan kita libatkan yaitu supervisor QC atau quality control yang di mana dapat memahami investigasi keluhan, root cause analysis, CAPA atau corrective action and preventive action, quality release dan juga standar mutu produk. Lalu expert yang kedua di sini yang terlibat yaitu supervisor marketing yang di mana memahami proses penerimaan keluhan pelanggan, komunikasi penyebab masalah, serta tindak lanjut penyelesaian keluhan. Tahapan ketiga, setelah kita menentukan expert, selanjutnya kita menentukan elemen atau faktor yang akan kita analisis pada sistem ini. Di sini kita membuat atau menentukan 7 faktor yang di mana yang pertama itu kelengkapan data keluhan, yang kedua komunikasi antar departemen, yang ketiga ketepatan analisis QC, yang keempat kecepatan penanganan keluhan, yang kelima komitmen manajemen, yang keenam kualitas produk pengganti, dan yang ketujuh yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya, setelah menentukan elemen, di sini kita akan menentukan hubungan antar elemen atau SSIM. Di sini yang akan menentukan nanti hasil dari analisis tersebut itu seperti apa. Jadi, untuk hubungan antar elemen ini harus dipastikan hubungannya itu memang sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di sini ada beberapa simbol yang dipakai dalam Eximpro. Yang pertama ada simbol V, yang di mana ini menunjukkan EI mempengaruhi EJ. Yang di mana I dan J ini merupakan kedua faktor yang berbeda. Lalu untuk simbol A ini menunjukkan EJ mempengaruhi EI. Dan simbol X ini kedua faktor saling mempengaruhi. Dan simbol O itu tidak terdapat hubungan langsung antara kedua faktor terkait. Untuk menentukan SSIM, ini karena tadi kita menggunakan dua expert, sehingga ada dua pandangan. Yang pertama, ini SSIM dari expert satu, yaitu supervisor QC. Di sini sudah dibuatkan hubungan antar faktor, dari mulai faktor A1 hingga faktor A7. Untuk contohnya, di sini kita lihat untuk faktor A1 dan A2 di sini simbolnya itu V, yang artinya kedua faktor A1 itu mempengaruhi faktor A2. Alasannya
Di sini data keluhan yang lengkap dapat memperlancar komunikasi antar departemen. Kita lihat di sini A1 tadi itu merupakan kelengkapan data keluhan dan A2 komunikasi antar departemen. Sehingga disimbolkan V artinya kelengkapan data keluhan ini dapat mempengaruhi atau dapat memperlancar komunikasi antar departemen. Untuk contoh yang kedua, di sini kita lihat A1 dan A3 dengan simbol yang sama, yang dimana alasannya QC membutuhkan data lengkap untuk investigasi. Dan untuk yang keempat, di sini A1 dan juga A4 memiliki atau bersimbol V, yang dimana data lengkap ini dapat mempercepat penanganan keluhan. Lalu di sini ada simbol yang berbeda atau simbol A, tadi yang dimana artinya faktor yang kedua ini mempengaruhi faktor pertama. Artinya berarti faktor A5 ini mempengaruhi faktor A1. Di mana alasannya komitmen manajemen mendorong adanya standar pencatatan data keluhan yang lengkap. Ini kita lakukan analisis hingga yang terakhir seperti ini. Lalu, karena tadi kita menggunakan dua expert, sehingga ada kemungkinan pandangan yang berbeda dari expert yang lain. Di sini, pandangan dari supervisor marketing, ternyata ada beberapa faktor yang berbeda. Contohnya, di sini ada hubungan antara faktor A1 dan A6. Di sini simbolnya U. Artinya, tidak terdapat hubungan langsung antara kedua faktor tersebut. Nah, alasannya di sini marketing menilai kualitas produk pengganti lebih dipengaruhi QC dan juga produksi daripada data yang awal. Lalu, di sini juga ada perbedaan antara hubungan faktor A1 dan juga A7, yang dimana data lengkap ini dapat mempercepat solusi sehingga pelanggan lebih puas. Lalu di sini juga ada perbedaan ketiga, yaitu pada faktor A3 dan A7. Di sini simbolnya O, artinya tidak kedua faktor tersebut menurut marketing itu tidak saling mempengaruhi. Marketing menilai pelanggan lebih merasakan hasil akhir daripada proses QC. Setelah kita buat data dari awal hingga akhir ini, lalu kita bisa masuk ke dalam aplikasi Eximpro untuk melihat hasilnya, yang dimana nanti akan terlihat reusability matrix, level partitionnya seperti apa, lalu diagram atau mimic analysis, serta nanti dilihat kita bisa interpretasikan hasilnya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Eximpro. Di sini kita klik file dan kita klik new case. Lalu kita beri nama di sini latihan. Latihan ISM. Save. Selanjutnya akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat case description. Teman-teman bisa mencantumkan topik serta tujuan daripada analisis yang akan dilakukan dengan metode ISM ini. Kita klik edit, lalu kita ketik di sini. Contohnya tadi kita buat topik, langsung saja kita ke update. Lalu diklik OK. Selanjutnya kita masukkan export list. Tadi yang pertama export listnya itu ya supervisor QC. Supervisor QC. Kita klik input. Di sini jika mungkin teman-teman mengetahui institutionnya apa, itu bisa dicantumkan. Lalu yang kedua itu supervisor marketing. Supervisor marketing. Ini kita klik input.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke elemen list. Tadi kita sudah mencantumkan atau melibatkan 7 faktor. Di sini kita akan masukkan datanya. Pertama, kelengkapan data keseluruhan. Kita input, lalu yang kedua ini komunitas. Dan ini bisa dilakukan hingga yang terakhir. Teman-teman bisa diedit ataupun di delete ya. Jadi menyesuaikan. Sebelumnya tadi saya sudah membuat data sehingga kita bisa cek di sini Comcast ini sudah lengkap. Tadi sudah saya cantumkan di case description-nya, topiknya, lalu tujuannya secara lengkap. Lalu untuk expertnya juga di sini ada supervisor QC, supervisor marketing. Dan nanti akan tercantum agregat. Lalu untuk elemen listnya sudah saya masukkan 7 faktor, mulai dari kelengkapan data keluhan hingga kepuasan pelanggan. Lalu untuk tahapan selanjutnya, jika teman-teman sudah memasukkan semua data ini, kita masuk ke dalam data dan prepare SSIM. Lalu di sini kita klik yes. Selanjutnya, di sini ke input, manual input. Nah, kita di sini akan masukkan hubungan dari antar faktor. Tadi bisa kita masukkan data yang sudah kita buat. Selanjutnya, tadi setelah kita masukkan data-datanya sesuai dengan apa yang telah kita analisa, di sini kita klik data dan juga processing SSIM. Nanti progresnya akan berjalan. Lalu akan muncul seperti ini, processing complete. Klik OK. Lalu untuk supervisor QC juga kita sama. Kita continue. Ini sudah processing complete. Selanjutnya kita lihat di sini hasilnya sudah terdapat traceability matrix. Di sini terdapat angka 1 dan juga angka 0. Pada tahapan ini, simbol V, A, X, dan juga O itu dikonversi menjadi angka 1 dan juga 0, yang dimana angka 1 ini menunjukkan adanya hubungan pengaruh antar elemen, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang langsung antar elemen atau faktor. Di sini kita lihat. Lalu untuk revision matriksnya, pada tahap ini, aplikasi melakukan proses transitivity, yaitu mengecek apakah hubungan antar elemen sudah konsisten atau belum. Nah, sebagai contoh, di sini terlihat bahwa elemen A ini mempengaruhi elemen B dan elemen B mempengaruhi dapat elemen C.
Maka secara logika elemen A juga seharusnya mempengaruhi elemen C. Nah, di sini untuk nilai inconsistency indeksnya itu sebesar 4,08%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 4% hubungan antar elemen yang perlu diperbaiki oleh sistem. Sedangkan sekitar 96% hubungan yang diberikan oleh expert sudah konsisten. Nilai tersebut juga dapat menunjukkan bahwa hasil penilaian expert sudah baik dan juga layak digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Nah, di sini kita lihat di final matriksnya. Pada matriks ini ditampilkan nilai driving power dan juga dependence untuk setiap elemen. Nah, di sini terdapat huruf D dan juga L. Driving power ini menunjukkan seberapa besar suatu elemen mempengaruhi elemen lainnya, sedangkan dependence menunjukkan seberapa besar suatu elemen dipengaruhi oleh elemen lain. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa komitmen manajemen A5 atau A5 di sini 5 di sini memiliki driving power tertinggi yaitu sebesar 7. Sehingga menjadi faktor yang paling kuat dalam mendorong keberhasilan sistem. Sebaliknya, kepuasan pelanggan A7 memiliki nilai dependensi tertinggi sehingga merupakan faktor yang paling mempengaruhi oleh elemen-elemen lainnya. A5 di sini A5 tadi A5 7. Lalu di sini ada graph atau grafik. Nah, di sini terlihat grafik ini mengelompokkan setiap elemen berdasarkan nilai driving power-nya dan juga dependence-nya ke dalam 4 kuadran, yaitu autonomous, independent, linkage, dan juga dependent. Berdasarkan hasil analisis, kita lihat untuk komitmen manajemen atau faktor A5 ini berada pada kuadran independen, sehingga menjadi faktor penggerak utama yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem, tetapi tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Lalu untuk kelengkapan data keluhan, yaitu A1 di sini dan juga komunikasi antar departemen atau A2, juga berada pada kelompok faktor yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap sistem. Lalu untuk A3, di sini dia berada pada kuadran linkage, yang dimana di sekitar batas antara independen dan linkage sehingga memiliki peran sebagai penghubung antar faktor. Sedangkan untuk kecepatan penanganan keluhan, A4, kualitas produk pengganti, A6, serta A7, kepuasan pelanggan, itu pada eh, kelompok yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya atau dependence. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem penanganan keluhan diawali oleh faktor-faktor penggerak, kemudian berlanjut hingga menghasilkan kepuasan pelanggan. Jadi mulai dari sini berlanjut ke sini. Lalu untuk struktur, di sini kita lihat terdapat beberapa level. Di sini mulai dari level yang pertama yaitu E7, yaitu komitmen manajemen. Maksudnya level yang pertama ini A7 yaitu kepuasan pelanggan, level kedua kualitas produk pengganti atau A6, level ketiga ini E4 yaitu kecepatan penanganan keluhan, level 4 ini E3 yaitu ketepatan analisis QC, yang level kelima atau level 5 ini E2 yaitu komunikasi antar departemen, yang level 6 ini E1 yaitu kelengkapan data keluhan, dan level 7 ini komitmen manajemen. Struktur ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen menjadi dasar dalam sistem penanganan keluhan pelanggan. Dukungan manajemen akan mempengaruhi kelengkapan data, komunikasi antar departemen, ketepatan analisis, kecepatan penanganan keluhan, hingga menghasilkan produk pengganti yang sesuai. Seluruh proses tersebut pada akhirnya akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu yang ada pada level 1. Demikian hasil dari analisis menggunakan metode ISM pada Eximpro, yang dimana menjadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis menggunakan Eximpro ini,
Dengan metode ISM dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dalam sistem penanganan keluhan pelanggan saling berkaitan dan membentuk suatu struktur hierarki. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen merupakan faktor penggerak utama karena memiliki nilai driving power tertinggi. Dukungan manajemen akan mempengaruhi proses penanganan keluhan mulai dari kelengkapan data, komunikasi antar departemen, ketepatan analisis QC hingga kecepatan penyelesaian keluhan. Sementara itu, kepuasan pelanggan merupakan tujuan akhir yang dipengaruhi oleh seluruh faktor sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan kepuasan pelanggan tidak hanya bergantung pada penyelesaian keluhan, tetapi juga memerlukan komitmen manajemen yang kuat serta koordinasi yang baik di seluruh bagian perusahaan. Demikian presentasi mengenai hasil analisis menggunakan aplikasi Exim Pro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.